Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Untuk temanya kali ini adalah kita saling cross energi. Dalam arti, ini kalau aku bacakan, ini energi dia dan ini energi kamu. Oke, aku akan buka 9 kartu. Jadi cara bacanya adalah apa yang memang dia mau dan apa yang kamu mau. Nanti tengah-tengahnya bagaimana? Gitu ya teman-teman. Jadi mungkin selama ini kalian tidak ngeh gitu dengan apa yang dia inginkan. Jadi kayak banyak selisih paham atau banyak sesuatu yang kamu tuh kadang-kadang ngerasa dia nih aneh. Kenapa? Nah, kita akan buka di sini gitu ya. Ini bisa berlaku juga untuk yang cross watcher ya, teman-teman. Nah, sekarang di sini aku akan coba untuk bukakan energi kamu. Apakah bisa vice versa, Kak? Bisa. Tapi kalau aku ngebaca di sini, sebelah kiri energi dia, yang kanan ini energi kamu. Kalau misalnya memang terbolak-balik, nggak apa-apa. Ya, karena aku nggak bisa ngelarang, ini energi harus gini, harus gitu. Karena energi itu kan tidak berbentuk breathable, ya. Jadi bebas aja gitu. Kita akan lihat di sini ya, teman-teman. Sebenarnya apa sih isi pikiran dia itu? Terus gimana kamunya? Oke. Kita akan baca dulu dari sisi sebelah kiri ya. Sebetulnya apa yang dia mau? Apa yang dia tegaskan di sini? Kita lihat. Side, mountain, house. Oke. Dia mau fokus ke masalah rumah. Fokus kepada masalah kehidupannya dia. Stability, keamanan, security. Dia pengen menerjang semua hambatan. Nah, karena gini teman-teman. Energi kamu sama dia nih ya, yang sebelah kanan, aku ngelihat energinya itu kayak bingung, ya, nggak tahu maunya apa. Sebenarnya maunya dia itu gimana, ya? Aku ngelihatnya di sini, dia itu sebetulnya pengen fokus ke masalah yang besar sekali. Aku ngelihat ada obstacle di sini, ya. Kita akan lihat nih masalahnya apa. Kenapa ada kartu mountain? Apa yang dia mau tebas? Six of Swords, langkah dia ke depan, move on dia, ya, move on dia. Masa depannya dia yang penuh dengan rintangan. Hidup dia itu stuck, nggak maju-maju, nggak bisa, dia nggak bisa nggak bisa datang ke kamu, nggak bisa membahagiakan keluarga, macam-macam energinya di sini, ya. Hambatannya adalah masalah cinta, kemudian masa depan. Penyebabnya apa? Kenapa ada si gunung ini? Ace of Cups. Dia pernah larut pada satu keadaan, dimana ketika dia larut pada satu keadaan, entah dia mismanagement, entah dia memang sebegitu terpaksa untuk berkorban. Karena kartu Ace of Cups itu ibaratnya kayak sampai luber-luber perasaannya. Sayang akan seseorang, ya, bisa ke orang tua, bisa apa. Jadi dia lihat orang tuanya. Gitu. Dia belum bisa move on, dia belum bisa bergerak banyak karena ada kasih, ada cinta di rumah. Keluarga. Ya. Dan aku ngeliatnya di sini, kamu tuh kebingungan. Sebetulnya kedepannya kita ini seperti apa? Kita nih saling komunikasi. Kita saling seperti biasa, tapi kita nggak ada masa depan. Belum ada masa depan. Sementara fokusnya dia adalah bagaimana dia menyelesaikan masalah-masalah yang sangat besar di rumah. Ini masalah keluarga, teman-teman. Kayak ada yang sesuatu, kalau aku bilang kayak ada sesuatu yang dia harus jalani, tetapi tidak bisa cepat.
Apakah masalah dapur, masalah uang, masalah apa, itu bisa jadi kan prahara keluarga itu banyak ya. Dia juga sangat sayang sama keluarganya. Mungkin ingin membantu atau bisa kayak mengurangi beban keluarga. Jadi dia mau fokus sama keluarganya karena keluarganya mungkin ada dalam masalah besar. Ya, mountain itu obstacle yang sangat besar. Dia harus gimana cari cara untuk bisa move on, untuk bisa pergi gitu loh. Karena dia menginginkan adanya selesai dulu masalah keluarganya. That's why kamu yang rasa di sini seakan-akan hubungan ini tidak ada masa depannya. Ini yang difokusin ya teman-teman. Kemudian kita lihat lagi di sini. Fish, betul-betul ya. Masalah keuangan. Rezeki yang aku melihatnya di sini dia ingin berkomitmen menyelesaikan urusan keuangan dengan caranya sendiri. Dia yang di sini memang berkomitmen ingin menyelesaikan masalah keluarganya dulu. Ship. Kamu di sini sebetulnya sudah sangat maklum kok. Kamu menjalani hubungan ini ya dengan penuh perasaan. Kadang memang kamu tuh cerewet, tapi hati kamu lembut ya. Kamu sebagai feminin ya di sini. Kalau kamu wanita, kamu feminin. Atau kamu pria tapi kamu feminin ya, kamu di sini kayak sabar gitu. Ya, mengikuti sebuah proses. Kamu tuh ada keyakinan dalam diri kamu bahwa semuanya ini ada jalannya. Dan di sini jujur aja dia tuh yang berkomitmen untuk menyelesaikan masalah keluarganya, teman-teman. Ya mungkin dia lihat orang tuanya sudah semakin menua, ya kan? Udah beruban, dia harus ngurus di sini. Jadi ya dia kayak mengedepankan ngurus keluarga daripada alih-alih misalnya dia pengen banget mau bersama sama kamu, tetapi di sini kayak nggak mau kehilangan kesempatan gitu. Kapan lagi aku bisa mengabdi sama keluarga aku dulu gitu loh, ngurusin ini itu, ya. Dan kita lihat apa maunya. Clouds. Sebetulnya juga dia nggak punya rencana apapun, ya. Di sini kamu ingin cinta. Snake. Cross. Jujur teman-teman, dia sendiri itu masih belum ada masa depan yang dia bisa janjikan sama kamu. Dia punya gairah sebetulnya yang kayak tertahan. Banyak sedihnya. Ketika dia mau berencana, dia tahu kayaknya fail, kayaknya nggak bakal ini. Cuma dia nggak mau kamu pergi sih. Kamu kayak menemukan cinta. Kamu merasa hidup kamu tuh stabil dengan orang ini. Kamu melihat dia tuh benar-benar dengan cinta loh. Udah memilih. Dia ke kamu di sini sebetulnya mungkin ya teman-teman, dia tuh bisa jadi kayak ada bohongnya sama kamu. Bukan manipulatif sih, tapi lebih kayak nggak semuanya diceritakan. Karena dia berbohong sebetulnya dia tuh punya masalah keuangan, tapi yang mungkin tidak diceritakan sama kamu, sehingga makin kesini kalau kamu mendesak, dia tuh tidak yakin bisa. Dia pengen ini, pengen itu, tapi yang dia bisa lakukan cuman menghayal atau berbohong. Ya, aku bisa, aku ini, aku mampu. Tapi sebetulnya di sini udah capek duluan. Nice. Banyak tekanan.
Kamu di sini pengen ada sebuah keputusan dari apa ya namanya, kekhawatirannya dia. Sebenarnya teman-teman di sini sih dari energi kamu yang aku baca, kamu tuh siap untuk kayak memutuskan gitu loh. Kalau kenapa-kenapa kamu tuh udah kayak lebih ready untuk putus gitu seandainya kalau sampai nggak ada masa depannya. Tetapi di sini kalau aku lihat ya, kedepannya tuh dia tuh dasarnya emang dia penyayang ya, tetapi dia sangat menderita saat ini. Kalau dia sendiri aja tidak bisa membahagiakan keluarganya sebagai anak gitu ya, gimana dia bisa membahagiakan kamu? Jujur teman-teman, depresi dia. Ini kalau kartu mais muncul pada pembacaan depresi. Sekarang aku tidak minta pendapat aku akan tanyakan kepada pendapat semesta. Semesta, apa yang akan terjadi? Aku melihat secara positif beban dia itu akan hilang, akan go away. Dia akan pergi. Kalau sampai dia nggak kuat, dia akan pergi. Dan aku melihat di sini kamu akan menerima dia, ya. Energi Fox ini mungkin energi dia, kamu tuh kayak berkomitmen sama dia ya dengan apapun kekurangan dia. Ya, secara spirituality orang ini masih ada good fortune. Jadi stresnya sekarang, tapi nanti kedepannya akan baik-baik saja. Aku akan pakai kartu lain. Semesta bilang apa pada ending ini? Ada kartu Knight of Cups, ada kartu Five of Wands, dan ada kartu Queen of Wands. Koneksi ini tuh membutuhkan leader, teman-teman. Ya, leader. Dikala satunya lagi chaos, maka satunya harus dinginin. Ya, harus bertindak dengan tegas, harus menjadi penyeimbang, harus membuat sebuah keputusan. Ya, kalau misalnya memang kau cinta sama dia, maka semesta bilang kamu harus membuat dia adem. Supaya apa? Masalahnya itu cepat selesai. Bukan dia lagi sulit, lagi susah, kamu ngomel-ngomel. Ya, karena di sini jujur aja teman-teman, struggling banget ya. Hidup itu bagaikan kompetisi. Ya, hidup itu bagaikan kompetisi. Kita mencari siapa yang paling terbaik. Untuk cinta sebetulnya itu terserah sama kamu. Kalau kamu merasa sudah jatuh cinta dari sekian banyak pria atau wanita sama orang ini, maka kamu harus siap, kamu harus kuat. Ya, kamu harus kuat untuk bisa apa? Bisa memberikan efek positif ke kehidupan orang ini. Tetapi kalau kamu merasa di sini ya hidup itu masih berkompetisi, Kak. Aku belum tentu juga mau sama dia. Maka kesimpulannya di sini kamu bisa walk away. Kamu bisa meleburkan cinta kamu ke orang yang berunding-runding nih. Menarik hati kamu. Kamu cari yang paling terbaik. Itu juga bisa. Tapi kalau misalnya kamu cuma ngikutin ego, karena mungkin orangnya lagi susah, orang ini lagi ini, sampai kamu gak mau sama dia, itu kebangetan sih. Karena orang itu ada makhluk sosial ya. Dengan harapan ketika kamu sudah ada sama dia, dia tidak lagi menjadi nol. Tidak reset terus ke nol, tapi udah jadi upgradable. Aku ngeliatnya kayak gitu ya. Jadi ya kembali lagi ke kamu teman-teman. Semesta itu selalu memberikan opsi. Kalau kamu merasa dia sudah paling baik, leburkanlah diri kamu pada hidupnya. Tapi jika memang dia bukan yang terbaik, hidup ini tuh masih berpetualang. Maka kamu bisa cari yang terbaik lainnya.
energinya dia ke kamu ya. Dia lihat kamu tuh adalah orang yang penuh dengan cinta. Kamu punya hatinya dia. Kamu itu selalu menjaga koneksi ini dengan segenap hati kamu, dengan ketulusanmu. Dan memang kalian itu sangat-sangat terikat. Bahkan terikatnya itu kadang-kadang sampai sakit. Dan di sini jujur ya teman-teman, orang ini rentan banget cemburu sama kamu. Kalau kamu lagi deket sama siapa, ini orangnya posesif dan cemburuan. Dia jujur aja, dia juga cemburu sama hidup kamu. Kenapa hidup kamu tuh mungkin bisa bangkit dari satu keterpurukan, mungkin kayak gitu ya. Dan energi caring connection di sini, ya kamu di sini menjaga. Kamu tuh adalah cangkang dari hubungan ini, di mana hubungan ini tuh selalu hangat. Walaupun banyak sekali ya kemelekatan ini tuh memberikan banyak efek positif, banyak efek negatifnya. Ya, ada kemelekatan yang bener-bener kayak apa ya, kalau aku lihat ada kecemburuan di situ, ada sakit hati di situ ya. Di sini apakah memang ada koneksi orang ketiga ya? Karena orang ini kayak berkomitmen gitu. Aku nggak tahu dan aku tidak membacakan itu. Aku di sini hanya membacakan adanya sebuah tanggung jawab dia untuk keluarganya dia. Karena dia sangat sayang sama keluarganya. Itu. Ya, itu menjadi prioritas dia saat ini. Kadang-kadang kalau kita harus bagaimana, Kak? Aku tidak bisa ngomong kita harus nge-push dia. Kecuali kalau kamu punya uang 1 miliar gitu ya. Menyelesaikan semua masalah-masalah apa yang bisa diselesaikan, dibayar aja selesai gitu, mungkin enak. Tetapi kadang orang itu harus merasakan dulu merasakan dulu namanya belajar dari rasa sakit. Nah, ini adalah sebagai bukti apakah di sini dia dari zero to hero atau cuman zero to zero lagi. Di sini kamu bisa memilih ya. Pilihan itu selalu ada opsi kok. Semesta itu selalu memberikan opsi. Kamu misalnya mau berbuat baik, ya dapatnya baik. Kalau kamu mau melenceng, ya kamu nggak bisa mendapatkan sesuatu yang baik gitu. Ya, kamu aja udah melenceng. Ya di sini energinya ada Taurus, ada apa ini? Ada Aries. Kemudian di sini ada Virgo. Kemudian di sini ada Gemini, Pisces, Sagittarius. Apa ini? Cancer, Libra, Aquarius. Ini Sun Moon Rising ya teman-teman. Dan terakhir aku akan membukakan untuk inisialnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini adalah inisialnya ya. Karena bacaannya sebetulnya baik. Cuman kondisi seseorang itu, ya dunia aja lagi chaos teman-teman. Kalau kamu baca dari tarot reader ke tarot reader lain, ada masalah keuangan itu udah lumrah karena global. Apakah uang mempengaruhi cinta? Sangat iya. Ya, dengan uang yang banyak kamu bisa ketemu sama orang yang toksik. Dengan uang yang kurang, pekerjaan yang kurang, rumah tangga juga bisa hancur karena kita harus memikirkan kehidupan sehari-hari, ya. Kayak gitulah hidup ya. Uang itu adalah troublemaker sebetulnya. Makanya rumah tangga yang adem adalah ketika, atau pasangan adem adalah ketika semuanya tuh udah gak tergantung lagi sama uang. Percaya. Tapi kadang-kadang orang kan kalau dikasih ujian yang begitu berat, kadang-kadang bisa gak percaya sama Tuhan. Ya, contohnya kayak orang yang kau sayang ini. Mungkin ya ibadah, cuman pesimisnya tinggi. Itu yang buat rezeki susah muternya. Kenapa harus ada kamu sebagai penyemangat? Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini.
Assalamualaikum, semoga pembacaannya bisa berfaedah. Kalau nggak faedah nggak apa-apa, yang penting aku tidak menyakiti orang lain, dan aku harap kamu juga tidak menyakiti diriku dan memberikan komen-komen yang pedas, karena pembacaan ini untuk general. Saya tidak membaca masalah pribadi kamu, jadi be wise ya. Terima kasih, see you, bye-bye.